Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Pertama-tama saya mohon maaf, 2 hari berlalu saya tidak membagikan rekaman video renungan harian karena saya mendapat anugerah sakit diare dan muntah, sehingga badan terasa begitu lemas dan suara begitu lemah. Maka saya memutuskan untuk tidak membuat rekaman video renungan harian. Terima kasih kepada panjenengan yang mengetahui hal yang saya alami ini dan kemudian memberikan berbagai macam bentuk perhatian. Ada yang membawa saya ke rumah sakit umum daerah Wates malam-malam untuk mendapatkan penanganan dari dokter. Terima kasih kepada para dokter yang memberikan perhatian kepada saya, sehingga saya tidak perlu opnam tetapi mendapat perawatan jalan yang sangat baik. Tuhan melimpahkan rahmat dan berkat untuk panjenengan semua, terutama Dr. Iril dan Dr. Mutiah. Dr. Mutiah yang bertugas jaga di RSUD Wates malam itu, yang mengizinkan saya untuk mendapatkan perawatan intensif dengan infus dan injeksi beberapa vitamin yang membuat saya menjadi lebih kuat dan boleh pulang malam itu juga tanpa harus opnam. Terima kasih Bu Marta, Bu Endang, dan Bu Darsono. Juga terima kasih pada Mas Indro, pada Satria, dan Lala. Terima kasih juga kepada Mbak Rina yang menyiapkan bubur dan telur rebus malam itu. Sekali lagi Tuhan melimpahkan rahmat dan berkat untuk panjenengan semua. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau menunjukkan kasih setiamu dalam diri Yesus Kristus, sabdamu yang memberikan kehidupan. Terimalah kiranya ucapan syukur kami atas kerelaannya menjadi pengharapan kami, sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita baca bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 18 sampai 21. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus
dan dengan demikian kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu telah mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang kita baca Injil suci dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini tanggal 31 Desember tahun 2024 merupakan hari terakhir tentu saja tahun 2024. Besok 1 Januari kita memulai tahun yang baru. Pada hari terakhir tahun 2024, bacaan mengajak kita untuk menyadari tentang keberadaan para antikristus. Itu bacaan yang pertama dari surat pertama Santo Yohanes. Siapakah antikristus? Antikristus bukan orang-orang lain, tetapi mereka ada di antara kita, bersama kita, tetapi tidak sepenuhnya dalam persekutuan, dalam iman akan Kristus yang sungguh Allah, sungguh manusia, yang lahir, berkarya, sengsara, wafat, dan bangkit, naik ke dalam kemuliaan di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan pada saatnya akan datang untuk menghakimi kita. Para antikris membelokkan Kristus yang seutuhnya sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kita diajak untuk setia dalam kebersamaan kita, komunitas kasih yang mengimani Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ini yang kita syukuri di akhir tahun ini, seraya kita saling mendoakan agar kita dapat memasuki tahun yang baru di dalam Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita menunjukkan kepada kita baris pembuka Injil Yohanes yang memperkenalkan kita pada misteri yang sangat mendalam, yakni firman Tuhan, Sang Sabda, Sang Firman, yang pada mulanya bersama dengan Allah sejak awal mula, bahkan dikatakan tak ada sesuatu pun yang tidak dijadikan tanpa Dia. Segala sesuatu dijadikan di dalam Dia, termasuk kita,
diciptakan oleh Allah melalui rahim ibu kita, buah cinta kasih kedua orang tua kita tak lepas dari peranan Sang Firman itu. Siapakah Sang Firman itu? Sang Firman, siapakah Sang Firman itu? Sang Firman tidak lain adalah Sang Sabda yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita dalam Yesus Kristus, yang baru saja kita kenangkan perayaan kelahirannya pada hari Natal. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ungkapan bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama Allah, di sana diungkap persekutuan Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di sanalah persekutuan pribadi yang penuh kasih itu membangun suatu relasi yang kemudian dianugerahkan kepada kita. Kita sebagai makhluk yang memiliki keberadaan, dan setiap makhluk memiliki kehidupan yang berasal dari Bapa melalui Sang Firman yang kekal berkat hembusan Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sungguh dahsyat bahwa kita sebagai pribadi yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah mewarisi segala kebaikan yang dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengakhiri tahun dengan rasa syukur atas segala rahmat yang dilimpahkan Tuhan kepada kita. Kita saling mendoakan agar kita dapat memasuki tahun yang baru dalam sukacita, syukur, dan kerendahan hati dalam iman akan Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat semua orang. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam renungan harian ini. Terima kasih panjenengan setia mengikuti renungan ini. Bagi panjenengan yang belum subscribe pada akun YouTube ini, silahkan subscribe, bunyikan tanda lonceng agar setiap kali saya mengunggah video baru, panjenengan mendapat notifikasi dan mengikuti unggahan-unggahan video dari saya. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.